Alhamdulillah wassallallahu salatu wassalamu asrofil anbiya'i wal mursalin ala alihi asma'in ma ba'du. Jamaah zuhur yang kami hormati, pada kesempatan siang hari ini kita akan sedikit membahas tentang surat Al-Asr. Sekaligus ini mengingatkan bagi saya dan juga kita semua sekalian bahwa di surat Al-Asr ini Allah menyatakan bahwa manusia ini berada dalam kerugian. Jadi manusia itu berada pada kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Jadi kalau tidak mau rugi, ya pilihannya harus beriman dan beramal soleh. Jadi amal solehnya nggak boleh tinggal karena ya. Jadi tidak cukup dengan iman, tapi iman dan amal soleh. Nah, kemudian apa yang disebut dengan amal soleh? Amal soleh adalah kegiatan kita yang berdasarkan pada nilai-nilai Islam yang bermanfaat buat kita yang melakukan dan juga orang lain. Itu disebut dengan amal soleh. Jadi kalau kita tidak mau rugi dan kita menjadi orang-orang yang beruntung tadi, maka kita beriman, insya Allah kita semua sudah beriman Islam. Selanjutnya adalah buah dari iman itu adalah amal soleh. Dan untuk itu marilah kita berlomba-lomba untuk meningkatkan amal soleh dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan amal soleh itu apa? Tadi saya sampaikan bahwa sesuatu yang bermanfaat buat kita dan juga orang lain. Segala sesuatu yang kalau kita lakukan dan itu memberikan manfaat bagi orang lain, itu amal soleh. Dan biasanya kesolehan itu biasanya dimaknai ketika kita melakukan kegiatan-kegiatan yang sifatnya ritual. Sholatnya bagus, ya, banyak hafal Qur'annya. Tetapi ada juga kesalahan yang lain, yaitu dengan kesalahan sosial. Dan kesalahan sosial itu juga menjadi penting dan cerminan dari akhlak kita, cerminan dari iman kita. Dan kesalahan sosial itu bisa kita lakukan dengan mudah. Apa saja yang ada di depan mata kita, ketika kita melakukan dengan serius dan sungguh-sungguh, ini menjadi amal soleh kita. Kalau kita bekerja secara profesional, insya Allah itu juga menjadi amal soleh kita. Dan banyak sekali saya kira kajian-kajian dan referen juga bahwa amal soleh ini juga di samping tadi bentuk worship kita, bentuk ketakwaan dan keimanan kita kepada Tuhan, tetapi Tuhan juga memberikan reward dalam bentuk yang lain, yaitu kebermanfaatan amal soleh bagi kita sendiri. Ketika kita melakukan banyak amal soleh dan ketika kesolehan kita itu hanya karena faktor keimanan kita,
tanpa ada pretending dan tanpa ada keinginan keuntungan pribadi, itu diganjar sama Allah, tidak hanya pahala nanti di akhirat, tetapi diganjar juga dalam bentuk rewarding kesehatan fisik yang ada di tubuh kita. Ada sebuah penelitian yang dilakukan di Amerika Serikat, ya, dia mengelompokkan 2 orang melakukan kegiatan aktivitas yang sangat positif. Yang satunya itu positif karena untuk dirinya sendiri, satunya itu positif karena dia berusaha untuk melakukan kegiatan demi masyarakat, demi sosial. Dan ketika diambil darahnya itu, di situ ada perbedaan. Ternyata orang-orang yang melakukan amal soleh untuk masyarakat, kesalahan sosial yang saya sebut, gen-gen yang di situ berfungsi sebagai pencetus radang. Radang itu cikal bakal munculnya penyakit-penyakit generatif itu berkurang atau tidak lebih banyak dibanding dengan orang yang ketika melakukan kegiatan itu untuk dirinya sendiri. Dan ini adalah sebagai contoh bahwa bagaimana sebenarnya Tuhan itu mereward, memberikan pahala, memberikan ganjaran apa yang kita lakukan dari bentuk amal soleh kita. Kalau itu bentuk cermin dari keimanan, itu tidak hanya pahala di akhirat, tetapi juga salah satu bentuk proteksi di dalam tubuh kita. Dan saya kira itu Bapak sekalian yang saya sampaikan. Sekali lagi bahwa ini surat yang saya kira cuma 3 ayat, tetapi isinya sangat fundamental bagi kita semua. Kita menjadi bagian orang yang merugi kalau kita tidak beriman dan beramal soleh. Mari kita berlomba-lomba untuk melakukan amal kebaikan, amal soleh, melakukan apapun yang ada di depan mata kita, pekerjaan-pekerjaan kita dengan lebih profesional. Itu insya Allah menjadi bagian dari amal soleh kita juga. Terima kasih, mudah-mudahan ada manfaatnya. Saya kira wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.